Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang alat kesehatan tindakan medis. Adapun sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Al-Sajadah Mujahadah dengan NIM 2084404. Kemudian ada Kadina Nafini dengan NIM 2084015. Dan saya sendiri Delvi Arinda dengan NIM 2084016. Dan satu teman saya Dina Aprilia 204840109. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan materi. Alat kesehatan untuk tindakan medis adalah alat yang dipakai untuk pelindungan diri atau APD sederhana. Alat yang digunakan untuk penampungan cairan tubuh, kateter, dan peralatan suntik. Alat tindakan bedah adalah alat untuk memotong alat dengan fungsi penggenggaman dan alat untuk menjahit. Tindakan medis adalah tindakan profesional oleh dokter dan atau tenaga kesehatan lainnya terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan. Tindakan medis harusnya hanya boleh dilakukan oleh para tenaga medis karena tindakan ini ditujukan terutama bagi pasien yang mengalami gangguan kesehatan serius. Elastic bandage atau perban elastik berfungsi untuk menutup luka dan menyanggah cedera pada jaringan seperti keselio. Untuk cara penggunaannya, yang pertama persiapkan perban, kemudian jika Anda membeli perban elastik yang belum dibentuk menjadi balutan, maka gulunglah perban tersebut menjadi lilitan yang ketat. Kemudian posisikan perban tersebut. Jika Anda akan membalut pergelangan kaki atau bagian cedera lainnya, posisikan gulungan perban di bagian dalam kaki akan lebih memudahkan. Kemudian jika akan membalut pergelangan kaki atau bagian cedera dari orang lain, akan lebih mudah jika Anda memposisikan gulungan perban di bagian luar kaki. Kemudian ada aboket nomor 20 dan nomor 22 atau biasa disebut juga dengan IV kateter nomor 20 dan 22. Berfungsi sebagai jarum yang digunakan untuk pemasangan infus dan mengambil cairan edema. Berwarna merah muda, dapat digunakan bagi anak-anak maupun dewasa. Jarum ini biasanya digunakan bersamaan dengan alat infus set. Kemudian untuk cara penggunaan aboket ini, yang pertama siapkan peralatan berupa sarung tangan, kantong berisi cairan infus, dan aboket. Kemudian masukkan jarum aboket tersebut ke pembuluh darah. Lalu infus biasanya dipasang di punggung tangan di bagian bawah tangan. Baiklah, alat tindakan medis selanjutnya ada urine bag. Urine bag ini berfungsi untuk menampung urin. Untuk cara penggunaannya sendiri yaitu urine bag ini berbentuk lektas yang diikat pada kaki bagian atas. Nah, yang biasanya digunakan saat pasien digunakan di atas tempat tidur atau di kursi roda urin yang keluar melalui selang kemudian ditampung dalam urine bag ini. Lalu ada selang infus. Fungsinya untuk memasukkan cairan obat, vitamin, dan cairan elektrolit ke dalam tubuh pasien melalui pembuluh darah yang secara intravena. Untuk cara penggunaannya sendiri yaitu pertama kita bisa mencuci tangan, kemudian mengisi selang infus, lalu buka plastik infuset dengan benar, lalu tetap melindungi ujung selang steril, lalu dapat gantungkan infuset dengan cairan infus dengan posisi cairan infus ini mengarah ke atas. Terakhir, gantungkan cairan infus ini di standar cairan infus. Kelima, terdapat polycatheter atau digunakan untuk mengatasi inkontinensia urin atau retensi urin. Adapun cara penggunaannya yaitu bisa dipasang melalui uretra hingga mencapai kandung kemih. Kemudian air seni akan keluar melalui kateter dari kandung kemih dan ditampung di kantong penampung urin atau kantong drainas. Dan yang keenam, terdapat spuit dengan ukuran 1, 3, 5, dan 10 cc atau mili merupakan peralatan medis yang digunakan untuk menyuntikkan cairan obat. Adapun cara penggunaannya dengan cara membuka penutup alat suntik dan celupkan jarum ke cairan atau obat yang akan dihisap. Kemudian tarik piston sampai obat terhisap sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Setelah itu, arahkan jarum ke bagian tubuh yang akan disuntikan.
Baiklah, mungkin hanya sekian pemaparan video mengenai alat kesehatan tindakan medis dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.